Dajjal adalah sebuah kata yang menyimpan penuh tanda tanya. Apakah ia berwujud seperti manusia atau hanya berupa sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok yang terkutuk? Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini dan bagaimanakah asal-usulnya? Di sini kita akan memaparkan dengan rinci tentang sosok yang penuh dengan kontroversi ini. Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau makhluk lainnya. Dia merupakan manusia yang mendapatkan penangguhan ajalnya seperti halnya iblis yang tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Dajjal disebut sebagai manusia yang memiliki hati seorang iblis. Orang tua Dajjal memiliki keturunan dari Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Dan orang tua mereka adalah saudara sekandung, seibu dan sebapak. Meskipun mereka memiliki hubungan keluarga, mereka memutuskan untuk menikah tanpa ikatan resmi. Setelah warga desa mengetahui tentang pernikahan mereka, pasangan tersebut kemudian diusir dari desa. Akhirnya mereka pindah ke desa pedalaman yang dikenal dengan nama Samiri atau Samro. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak sambil juga membelah kayu. Setelah beberapa lama tinggal di tumpangan yang dimiliki oleh seorang petani, mereka mulai merasa ingin memiliki seorang anak. Meskipun mereka ini telah berusaha keras dengan berbagai upaya, namun istrinya belum juga hamil. Nah, setelah upaya yang gigih tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti dan bermunajat memohon petunjuk. Suatu ketika dalam mimpi, istri tersebut berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka yang ternyata merupakan perwujudan dari sosok iblis. Sang istri diinstruksikan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung kampung itu. Setelah menceritakan mimpinya pada suaminya, keesokan harinya mereka berdua mencari kuil tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah kuil kecil di ujung kampung itu yang sesuai dengan mimpi sang istri, dan di dalamnya terdapat patung anak lembu. Mereka berdua membersihkan kuil dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali upaya tanpa hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Tidak lama setelah itu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini, dalam mimpinya, sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil di depan patung anak lembu itu. Istri tersebut menceritakan mimpinya pada suaminya, dan ketika waktu yang ditentukan, tiba mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tak lama kemudian, sang istri berhasil hamil. Akan tetapi, kehamilannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Selama masa kehamilan itu, ayahnya meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri tinggal seorang diri. Akhirnya, pada suatu hari, entah bagaimana ceritanya, tersebarlah berita di seluruh penjuru kampung tentang pasangan ini, bahwa mereka berdua adalah kakak adik sekandung. Ketika pemilik ladang mengetahui situasinya, dia terpaksa mengusir ibu yang tengah hamil tersebut. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dengan reaksi kemarahan dari warga kampung yang mencari mereka. Si ibu atau si wanita itu menjadi buronan dan dituduh bertanggung jawab atas kemarau panjang yang melanda desa sejak sang istri ini hamil. Ini dianggap sebagai awal mula dari kehadiran Dajjal. Orang kampung meyakini bahwa mereka adalah penyebab dari bencana yang menimpa desa mereka. Inilah penyebab mengapa penduduk desa selalu mencari mereka. Sang ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi tersebut menyebabkan kematian wanita itu sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar dan buta pada mata kirinya. Sementara mata kanannya menonjol, akibatnya kedua matanya mengalami cacat. Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh setiap individu muslim, baik yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani,
tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun berlalu, tempat persembunyian Dajjal akhirnya terungkap. Ketika warga desa mengetahui tentang hal ini, mereka bersatu untuk membakar kuil tersebut. Saat kejadian tersebut, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil dan dihanyutkan ke laut. Ketika berada di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang cantik. Dan pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Jibril memerintahkan binatang itu untuk memberikan informasi tentang asal-usul Dajjal kepada siapapun yang datang, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dirawat dengan penuh kasih sayang oleh binatang tersebut, dan sesekali Jibril datang untuk menengoknya. Pada suatu hari ketika berusia 7 tahun, Dajjal bangun dari tidurnya, keluar dari gua tempat dia tinggal, berlari dan bertemu dengan binatang yang telah merawatnya. Meskipun awalnya merasa takut, Dajjal kemudian merasa nyaman ketika binatang tersebut mengajaknya berbicara, menyampaikan bahwa dia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Binatang itu kemudian mengajaknya untuk mengetahui asal-usulnya. Binatang tersebut mengatakan kepada Dajjal kecil bahwa jika ia mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, maka dia akan menjadi individu mulia dan akan menjadi pemimpin besar di dunia ini. Namun jika Dajjal memilih untuk mengikuti jalan iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Hal ini disebabkan oleh potensi besar Dajjal untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan kejahatan yang tak tertandingi. Dajjal kecil meragukan kebenaran perkataan binatang tersebut dan meminta bukti yang menegaskan kebenaran ucapannya itu. Maka binatang itu membawa Samiri atau si Dajjal ini ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempengan-lempengan yang ditulisi oleh tangan malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini merupakan karya tulis dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Samiri diberitahu bahwa tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera di dalamnya, atau ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan. Lempengan-lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta. Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Di bagian sisi lempengan terdapat sejumlah zat atau materi yang merupakan sisa dari alat tulis yang digunakan oleh Jibril yang telah dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam lempengan-lempengan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil menggenggam zat tersebut dengan tangannya dan menemukan bahwa zat tersebut sangat ajaib karena dapat menghidupkan kembali hewan yang telah mati walaupun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, menciptakan kekacauan dan kebingungan di seluruh dunia.